Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu partisipan, Zoom meeting Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kendal dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara virtual dalam acara Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kendal yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Demi tertibnya acara, maka mikrofon seluruh partisipan akan kami nonaktifkan terlebih dahulu. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang nantinya akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu partisipan juga dapat memberikan pertanyaan, keluhan maupun saran terkait administrasi kependudukan melalui Zoom chat yang ada di aplikasi ini. Pada sesi tanya jawab nantinya akan kami beri waktu untuk Bapak Ibu partisipan bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Sebagai informasi bahwa Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kendal juga disiarkan secara live melalui YouTube kami, yaitu Dukcapil Kendal. Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaan, keluhan maupun saran melalui live chat YouTube kami. Selanjutnya, marilah kita sama-sama ikuti penyampaian dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Dwiono MT, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh jajaran ASN. Yang kami hormati Bapak Ibu Forkompimda Kabupaten Kendal, dan yang kami banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Kendal yang pada kesempatan pagi hari ini bisa mengikuti acara Dukcapil menyapa masyarakat dengan tema pelayanan pencatatan kelahiran, lahir mati, dan kematian. Puji alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Sholawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga dan sahabat serta para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin peserta telekonferensi untuk Fitcon di pagi hari ini, kami sampaikan terima kasih bahwa Dukcapil menyapa masyarakat teragendakan untuk setiap 2 minggu, setiap sebulan itu 2 kali, hingga ini di bulan November yang kedua. Berarti sudah ada 4 kali kita menyelenggarakan Dukcapil menyapa masyarakat. Untuk saat ini tema yang kami sampaikan adalah pelayanan pencatatan kelahiran, lahir mati, dan kematian. Sebagai dasar hukum yang perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap langkah kami menggunakan aturan dan dasar yang baku, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 26 Ayat 3, di mana undang-undang itu terakomodir ada Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang perubahan itu. Dan dalam pelaksanaannya saat itu menggunakan PP nomor 37 tahun 2007 yang sudah diperbarui dengan PP nomor 102 tahun 2012. Yang mana dari PP tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Perpres 96 tahun 2018 tentang tata cara persyaratan dan bagaimana kepengurusan Dafduk maupun Capil, serta dilengkapi dengan Permendagri nomor 108 tahun 2018 serta peraturan pelaksanaan Perpres nomor 96
tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk. Serta ada surat edaran nomor 472.12/5166 Dukcapil. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam kita mengurus untuk mendapatkan pencatatan kelahiran, lahir mati maupun kematian, di mana dalam pencatatan kelahiran, bahwa pencatatan kelahiran memberikan pengakuan hukum ya dari negara terhadap identitas. Identitas ini sangat penting sekali sehingga jangan sampai orang tidak punya identitas. Serta menunjukkan adanya silsilah dan kewarganegaraan seseorang yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran, yaitu akta kelahiran. Ada sebuah dokumen yang tentunya dari seluruh warga diwajibkan memiliki akta kelahiran bagi penduduk setempat. Tentunya seluruh Indonesia secara nasional aturan mainnya adalah sama. Karena merupakan pengakuan oleh negara kepada warga, maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara kita. Ketentuan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta penetapan atau putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di mana kelahiran merupakan sebuah kehadiran anggota keluarga baru yang harus segera dilaporkan. Yang mana dari kelahiran itu perlu mengurus akta kelahiran yang di sini tanggung jawab daripada orang tua dari anak yang ada, dan tentunya tidak bisa secara sepihak membuat sendiri karena sudah dibuat secara aturan hukum, semua ini sesuai mekanisme yang ada. Oleh karenanya mengapa setiap orang harus memiliki akta kelahiran? Karena akta kelahiran mempunyai banyak manfaat bagi penduduk, sehingga bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Untuk selanjutnya, bagaimana persyaratan dalam pencatatan itu? Tentunya sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 24 tahun 2013, untuk prosedur ini sudah diatur di pasal 27. Karena setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana agar diadakan pencatatan dan diterbitkannya akta kelahiran. Di dalam pasal 33 Perpres 96 tahun 2012 menyatakan bahwa pencatatan kelahiran bagi warga negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat yang berupa surat keterangan kelahiran, buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, ada di dalam KK, di sana ada KK dan ada dokumen KTPL. Yang kedua, pencatatan kelahiran warga negara Indonesia bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan SPTJM, kebenaran data kelahiran, dan 2 orang saksi. SPTJM itu sebagai surat pertanggungjawaban mutlak yang untuk menggantikan data bagi yang tidak memiliki dokumen lengkap. Ini khususnya untuk kepengurusan akte kelahiran. Untuk berikutnya, persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan BAP dari kepolisian.
Ini kebetulan di sebelah kiri saya ada Pak Sulis yang mari dari Pak Polres. Matur suwun Pak Kapolres sudah menghadirkan petugas dalam rangka kita mensosialisasikan kewajiban dari warga untuk memiliki dokumen Adminduk. Di antaranya pada pagi hari ini adalah untuk mengurus akte kelahiran, kematian, ya, akta yang diperlukan oleh masyarakat, yang tentunya di situ dipandu supaya tidak menemui kesulitan. Berlanjut pada pasal 34 Perpres 96 tahun 2018, bahwa penduduk dapat membuat SPTJM atau kebenaran data dengan 2 orang saksi dalam hal tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Ada di dalam dokumen kependudukan, tetap di situ KK menunjukkan adanya identitas keluarga. Berikut perubahan persyaratan pencatatan kelahiran, di mana dalam dokumen pengganti persyaratan pencatatan kelahiran, yaitu surat keterangan lahir dari dokter, bidan, penolong kelahiran. Yang di sana ada SPTJM kebenaran data kelahiran. Ya, ini dokumen pengganti ya, judulnya adalah perubahan persyaratan pencatatan kelahiran, dokumen pengganti persyaratan pencatatan kelahiran. Di antaranya 1 surat keterangan lahir dari dokter, bidan, penolong kelahiran. Bisa diwujudkan SPTJM kebenaran data kelahiran, dan akta nikah atau perkawinan bisa diwujudkan dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Untuk SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon, sehingga ini betul-betul surat pertanggungjawaban mutlak itu ya yang membuat. Di sana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penyesuaian kondisi. Dalam hal pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta, di mana yang sebenarnya itu tidak terpenuhi, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah. Saya ulangi bahwa dalam hal pemohon memberikan informasi yang tidak benar atau memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, akta kelahiran yang diterbitkan dinyatakan tidak sah karena ada kesalahan data awal. Dan ini secara otomatis tidak berlaku data itu. Untuk perubahan persyaratan pencatatan kelahiran, bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, maka dibutuhkan berita acara pemeriksaan BAP dari kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab seperti di panti atau di keluarga yang ketempatan. Oleh karena itu, untuk perubahan persyaratan pencatatan kelahiran bisa ditempuh melalui dukungan data yang sebenarnya. Untuk berikutnya, bahwa penerbitan kembali atas akta kelahiran rusak atau hilang, penerbitan kembali dengan register kutipan atau kelahiran yang hilang atau rusak dapat dilakukan di instansi pelaksana atau UPT, instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Ini sesuai dengan Perpres nomor 96 tahun 2018 pasal 67 huruf C. Kalau yang ada di wilayah Sukorejo ya di UPT Sukorejo bisa dilakukan, kalau yang di Boja ya di Boja. Dasar penerbitan kembali register akta kelahiran yang hilang itu dasar kutipan akta kelahiran dan fotokopi kutipan akta kelahiran dan surat keterangan kelahiran dari kepolisian.
Ini dasar penerbitannya adalah membutuhkan kutipan akta kelahiran, fotokopi kutipan kelahiran, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ini untuk penerbitan kembali akta kelahiran rusak atau hilang. Itu dibutuhkan data seperti itu. Untuk penerbitan kembali kutipan akta kelahiran dari luar daerah dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana tempat register akta kelahiran diterbitkan dari dinas yang sekarang dimintai untuk berkoordinasi lebih dahulu. Yang berikutnya dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian bila hilang dan melampirkan aktanya apabila itu rusak. Kalau rusak, akta yang rusak dibawa ke kantor. Dengan bukti-bukti itu kita bisa menerbitkan kembali kutipan akta kelahiran yang Bapak Ibu minta. Berikut dengan dasar pada register akta kelahiran dan atau fotokopi kutipan akta kelahiran penduduk. Ini yang sebagai dasar untuk menerbitkan kembali. Dan berikutnya kami sampaikan untuk pencatatan kematian bahwa pengertian kematian adalah menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi. Jadi proses kematian itu setelah mengalami kehidupan. Berikut pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang, termasuk pada pihak yang mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu berupa akta kematian. Akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan. Bagi pemerintah, pencatatan kematian yang dilaksanakan secara benar hasilnya merupakan sumber data statistik yang akurat, sekaligus mengakomodasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. Untuk pelaporan dan persyaratan pencatatan kematian di dalam pasal 44 Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari. 30 hari sejak tanggal kematian. Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tapi tidak ditemukan jenazahnya. Pencatatan oleh PPS baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jadi prosesnya harus melalui adanya pencatatan oleh PPS yang dilakukan oleh pengadilan. Ya, pejabat pencatatan sipil PPS. Berikutnya dalam hal kematian, seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Ini berulang-ulang dari instansi kepolisian ini sangat erat kinerjanya dengan kependudukan, karena memang yang diayomi dan diadakan pembinaan di lingkup kepolisian itu luas, termasuk yang untuk kependudukan dan kewarganegaraan ini. Sehingga dibutuhkan sekali kerjasama yang intens antara Polri dengan Dukcapil. Berikut di pasal 45 Perpres tahun nomor 96 tahun 2018 untuk pencatatan kematian bagi warga negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat kematian, dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI yang bukan penduduk, atau dokumen perjalanan bagi orang asing. Ini dokumennya, dokumen perjalanannya, seperti paspor dan sebagainya.
Kemudian yang kedua surat kematian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A, yaitu bahwa surat kematian dari dokter atau kepala desa, lurah, sekarang ada lurah, ada kades, sehingga yang memangku di 20 kelurahan ya Pak Lurah, karena di sana unsurnya pegawai negeri. Kalau yang kades dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ini masih dibutuhkan karena keberadaannya sebagai penguasa wilayah sesuai dengan posisi di desa maupun di kelurahan. Untuk berikutnya surat keterangan kepolisian bagi seseorang yang tidak jelas identitasnya. Dan salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tapi tidak ditemukan jenazahnya. Dan berikutnya adalah surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Ini yang tidak ada dalam KK karena database-nya tidak ada, yang menetapkan harus pengadilan. Ini sesuai dengan pasal 65 Permendagri 108 tahun 2019. Berdasarkan surat Dirjen Dukcapil nomor 472.12/5166 Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 perihal pencatatan kematian bisa tanpa melalui penetapan pengadilan dengan dokumen pendukung misalnya buku nikah, akta perkawinan, KK, KTP lama, ijazah atau dokumen perjalanan Republik Indonesia, paspor, dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa atau lurah serta pemohon membuat surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM dengan 2 orang saksi. Ini aturan yang terbaru untuk pasal 65 ya, itu bisa disikapi dengan munculnya surat Dirjen Dukcapil. Sehingga tidak perlu lagi harus ke pengadilan untuk pembuatan dokumen kematian ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kami sampaikan tentu masih banyak hal yang belum bisa terungkap secara sempurna sehingga perlu ada koreksi, ada masukan, ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami siapkan untuk jawaban-jawaban maupun penjelasan yang bisa kami lakukan. Dan untuk ini kami silakan dari moderator untuk mengatur jalannya diskusi. Dipersilakan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, Bapak Kepala Dinas akan menanggapi pertanyaan, keluhan maupun saran yang sudah Bapak Ibu partisipan sampaikan. Di sini kita masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan. Bapak Ibu partisipan juga boleh bertanya melalui Zoom chat ataupun YouTube chat, masih kita tunggu. Sembari menunggu itu, kita bacakan pertanyaan yang ada dari Instagram @mayangchandra. Di sini pertanyaannya, saya sudah punya anak berumur 6 tahun. Mau digunakan
belum punya akte kelahiran, mau digunakan mendaftar sekolah. Sedangkan anak belum masuk KK dan belum mempunyai akte kelahiran. Apakah bisa dibuatkan akte kelahirannya, sedangkan saya belum menikah secara resmi? Monggo Bapak untuk dijawab. Ya, baik. Ini Ibu Erna ya, untuk anak Ibu bisa kita buatkan akte dan anak itu bisa masuk ke KK. Yang penting penjenengan urus saja. Untuk pembuatan akte nanti bisa kita buatkan. Walaupun masih dalam nikah siri, berarti itu nanti ada proses tersendiri, sehingga silahkan penjenengan urus saja biar anaknya bisa memiliki akta kelahiran. Dan tentunya untuk persyaratan pendaftaran sekolah itu Ibu Erna nanti tidak kesulitan lagi dan anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Saya rasa tidak ada kesulitan untuk mendapatkan akte. Silahkan mendaftar. Kalau yang bisa online ya lewat online dengan aplikasi Pak Dalman. Kalau penjenengan kesulitan untuk mengikuti pendaftaran lewat online, langsung saja ke kantor Dinas Sapil. Kami akan layani, yang tentunya panjenengan nanti akan mendapatkan hak panjenengan sebagai warga negara. Kakak yang panjenengan punya nanti ditambah anak itu, dan anak itu bisa memiliki akta kelahiran. Monggo. Secara sekalian nanti ada kartu identitas anak, itu paket nanti kita secara otomatis, karena sudah usia 6 tahun berarti harus potret, nanti kita potret. Di sini juga bisa, kalau anaknya boleh dibawa ke sini dibuatkan KIA. Di sini ada alatnya yang sekali jadi. Jadi tidak perlu nunggu nanti untuk KIA-nya, dalam proses cepat, tidak sampai 1 jam muncul. Namun harus proses KK dulu, baru akte dan KIA. Itu paket. Silakan diurus ya, Mbak Erna, matur suwun. Terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Untuk Bapak Ibu partisipan juga dapat menanyakan pertanyaan, keluhan maupun saran melalui Zoom chat yang pada saat ini masih kita tunggu pertanyaannya. Melalui Zoom chat boleh ataupun lewat YouTube chat. Di sini masuk pertanyaan dari YouTube chat, dari Zoom chat, mohon maaf, dari Desa Pegandon. Mungkin dari Desa Pegandon bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Dari Desa Pegandon menanyakan, untuk persyaratan KIA itu apa saja sih Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini dari sedulur yang di Pegandon. Untuk syarat KIA yang usia 0 sampai 5 tahun, ya, itu 0 sampai 5 tahun itu otomatis kalau itu dibuatkan akte, di sekalian cetak KIA. Kalau sudah punya akte, ya syaratnya hanya akte dan KK itu aja di bawah. Ditunjukkan bahwa itu betul-betul anak dari panjenengan ada di dalam KK. Dan aktenya juga sudah dibuatkan, sudah diurus. Itu syarat hanya 2, yaitu KK dan akte yang bersangkutan. Ini saja. Ya, kalau yang 5 tahun itu ke atas, 5, 6, 7 sampai 17 kurang sehari, itu harus ada fotonya. Itu aja. Kalau mau tidak membawa foto ya datang ke Dukcapil, kita eksekusi di sini langsung jadi. Jadi tidak perlu lama, tidak sampai 1 jam selesai. Ya, dan itu tidak usah membawa foto karena sudah otomatis direkam di situ, di sini ya, di alat itu nanti muncul. Yang penting bawa KK dan akte. Itu saja dari sedulur yang di Pegandon. Matur suwun.
Terima kasih untuk Desa Pegandon sudah mengajukan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kecamatan Ngampel, silakan untuk Kecamatan Ngampel jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Mas undang ke Iskandar, Mas. Mas undang ke. Untuk Kecamatan Ngampel, pertanyaannya bisa disampaikan kepada narasumber kami. Iya. Bentar. Ya. Halo. Monggo Bu. Halo. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Mohon maaf, ini di luar dari materi, karena selama ini banyak sekali itu masalah surat keterangan atau surat pengantar yang simpang siur. Ada yang harus melalui dilegalisasi oleh kecamatan dulu sebelum ke Dispenduk Capil, tapi ada juga yang langsung ke Dispenduk Capil. Ada juga yang tidak perlu legalisasi dari kecamatan, langsung ke Capil, ternyata di sana dikembalikan lagi ke kecamatan. Untuk itu mohon penjelasannya, surat keterangan atau surat pengantar dari desa tentang hal apa saja yang harus legalisasi kecamatan sebelum ke Dispenduk Capil. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk kepengurusan Adminduk di Perpres 96 tahun 2018 memang sudah mengatur di sana. Kalau dari Kecamatan Ngampel ikut mendalami isi daripada itu akan tidak bingung. Tentunya bagi warga yang sudah memiliki data dan dokumentasi ada di database-nya Capil, itu surat pengantar itu sudah tidak dibutuhkan. Untuk anak yang baru lahir, kita masih meminta persyaratan surat keterangan dari desa atau kelurahan, karena dia biar tercatat di desa itu. Hanya untuk meyakinkan bahwa anak tersebut ada dari warga desa yang bersangkutan atau kelurahan. Sehingga desa memiliki tambahan jumlah penduduk. Kalau langsung ke Capil, bagi warga baru itu nanti di desa dan kecamatan atau kelurahan tidak memiliki data yang bersangkutan. Oleh karena itu, bedanya antara yang sudah memiliki data kependudukan dengan yang belum itu di sana untuk surat pengantar tambahan dari desa itu yang bagi warga baru, istilahnya seperti itu. Sehingga tidak semua warga membutuhkan pengantar dari desa atau kelurahan. Untuk hal yang legalisir itu sesuai dengan kebutuhan instansi yang membutuhkan. Sebenarnya kalau yang sekarang itu sudah tidak butuh lagi legalisir, karena tanda tangannya sudah dalam bentuk barcode. Itu sudah sah dan dilindungi oleh negara dari BIN maupun dari badan rahasia negara yang itu dari tanda tangan barcode. Sehingga sebetulnya secara keabsahan dan legal daripada dokumen itu sudah sah legal. Yang tentunya antara persyaratan yang diminta oleh instansi yang membutuhkan itulah baru muncul ada legalisasi. Sebetulnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Saya rasa demikian dari Ngampel. Matur suwun. Ya Pak, matur nuwun. Nggih, matur suwun, tonggoku dewi. Terima kasih dari Kecamatan Ngampel atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Instagram lagi, Bapak, dari Ahmad Syukron. Di sini bertanya, ibu saya berumur 50 tahun, belum punya akte kelahiran, dan surat nikah orang tua itu juga hilang. Apakah bisa tetap dibuatkan akte kelahiran, padahal akte kelahiran itu akan digunakan untuk pendaftaran haji? Dari Baik. Sukron.
Pak Sukron nggih. Pak Ahmad Sukron, untuk usia ibu yang 50 tahun tetap bisa kita buatkan akte kelahirannya nanti dengan menggunakan SPTJM kelahiran dan SPTJM kelahiran. Perkawinan. Yang tadi yang untuk pertama dan kelahiran untuk akte, yang kedua adalah SPTJM perkawinan. Nanti bisa kita buatkan akte itu dan tentunya ibu bisa tindak haji atau umroh. Silahkan diurus ke wilayah terdekat. Kalau penjenengan dekat dengan Dukcapil di kantor Jalan Pramuka ya monggo datang saja, apa yang dokumen punya diasto, misalnya KTP atau apa gitu, nanti kita bantu penyelesaiannya dalam rangka kepengurusan untuk menyelesaikan urusan haji atau umroh. Dan dengan usia yang sudah 50 tidak berakte, kita bisa buatkan dengan aturan yang sudah ditentukan. Jadi kita legal formal ini tidak merekayasa, hanya dalam penyelesaiannya lebih simpel malah. Yang jelas harus ada fotokopi surat KTP saksi ya. Tadi persyaratan untuk SPTJM, untuk itu ada saksi 2 orang. Itu karena nanti sebagai data file yang kita simpan. Silakan diurus Pak Sukron, yang dekat dengan rumah penjenengan di mana? Matur suwun. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kelurahan Sukodono. Silakan dari Kelurahan Sukodono jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kami. Dipersilakan untuk Kelurahan Sukodono. Pembinaan Karang Taruna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak. Nggih. Bertanya dari Kelurahan Sukodono. Kemarin kami didatangi sama warga, itu ada seorang warga, dia mempunyai akta kelahiran dengan status dari anak seorang ibu. Padahal dia mempunyai ayah kandung. Sedangkan ijazah dan surat nikahnya itu ada nama ayah kandungnya. Tetapi karena ada waktu itu akte kelahirannya dibuatkan oleh neneknya, karena di data kakaknya itu tidak ada, di data kakak ayahnya tidak satu kakak. Jadi pada aktenya itu dibuat anak seorang ibu. Itu mohon izin untuk apa bisa dilakukan perubahan akte atau gimana Bapak? Oke. Akte itu dasarnya bisa disesuaikan dengan kondisi terbaru. Kalau awalnya memang akte tanpa ayah, kemudian dibuktikan ada surat nikah yang baru, kita bisa menyesuaikan dengan perubahan akte itu. Dengan anak ayah dan ibu. Di kakak juga harus masuk. Dua-duanya harus ada dalam satu kakak. Kalau di dalam kakak hanya ibu, ya itu anak ibu. Mbah ayahnya kemana saat itu kok tidak dalam satu kakak? Ya silakan disatukan dulu dalam satu kakak. Kemudian surat nikahnya itu ditunjukkan bahwa itu nikah tertulis. Sehingga nanti anak itu bisa memiliki akte anak, ayah, dan ibu. Seperti itu. Dari Kelurahan Sukodono, silahkan dilengkapi lagi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk membuat akta secara legal, anak, ayah, ibu, ada data dukung yang seperti itu. Ya. Kalau tadinya ngurusnya hanya dengan akta istilahnya kakaknya ibu, toh ya ibu sing muncul. Nah, nanti harus diadakan perubahan kakak dan surat nikah. Ada KTP-nya berdua. Seperti itu. Undangan buatan Pak. Ya. Tanggal nikah dan lahir. Anaknya itu lahir tahun piro, nikahnya tahun piro. Nah, itu nanti akan kita lihat. Ya. Kalau memang duluan nikahnya, ya kita sekaligus perbaiki akta itu dan membuatkan kakak, perbaiki kakak,
ini bisa kita lakukan, nggih. Secara urut seperti itu. Ngaten dari Kelurahan Sukodono ya. Iya. Heeh. Ya, terima kasih Bapak. Nggih, nek dereng cedhak mangke saged dateng kantor wong cedhak Sukodono Kendal wae to. Nggih, siap, Panggil Pak Sukirin nggih. Pak Nggih, Kabid. siap. Ya, Nggih. kalau dengan saya ya enggak apa-apa. Boleh, boleh. Heeh. Siap, terima kasih. Nggih, matur suwun. Terima kasih dari Kelurahan Sukodono atas pertanyaannya. Dilanjutkan pertanyaan dari WA pengaduan, Bapak. Di sini ada pertanyaan, mohon maaf bertanya, apa saja syarat akte kelahiran yang hilang, padahal itu keluaran luar kota? Ya, baik. Itu tadi dalam paparan yang untuk akte yang hilang, itu ada surat kepolisian. Kemudian ada kalau dokumen yang dulu ada, ya fotokopi katakanlah, ini kalau dari luar kota ya. Iya. Nah, ini ada yang penerbitan akta kembali yang rusak atau hilang, harus kita konsultasikan kepada pembuat awalnya. Kita minta surat keterangan tanggapan dan jawaban keabsahan dan keberadaan data dan dokumen akte yang ada di saat dia dibuatkan itu. Nah ini, penerbitan kembali kutipan akta kelahiran dari luar daerah dilakukan setelah kami berkoordinasi dengan instansi pelaksana atau PT yang tempat register akta kelahiran itu diterbitkan awal. Oke. Kedua, melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Ya ini kalau hilangnya di mana? Kalau rusak ya di bawah yang rusak. Dengan berdasarkan pada register akta kelahiran atau fotokopi kutipan akta kelahiran penduduk. Ini sarannya seperti itu, simpel, mboten angel nggih. Saged dibuatkan. Prinsipnya seperti itu bila mana dari hasil koordinasi dan konsultasi dengan pembuat awal dari register yang ada, itu dasar kami. Saya rasa tidak angel lah, gampang mawon. Nggih. Nggih, terima kasih untuk dari Bapak Ibu yang masuk ke pengaduan. Matur suwun. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk Bapak Ibu partisipan, masih kita tunggu pertanyaannya, bisa melalui Zoom chat ataupun YouTube chat. Pertanyaannya masih kita tunggu sampai jam 10. Ini kita bacakan lagi pertanyaan dari WA pengaduan lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana cara perubahan nama atau menghapus satu huruf di akte kelahiran? Apakah harus sidang? Ya, baik. Dari pengaduan untuk penghapusan salah satu huruf, kalau itu pembetulan bisa langsung. Tapi kalau itu sifatnya perubahan nama harus sidang. Jadi kalau hanya memperbaiki, sifatnya membetulkan secara redaksional atau huruf F menjadi P gitu, bisa kita eksekusi di Dukcapil. Karena memang secara kontrarius aktus kemarin Dukcapil diizinkan untuk melakukan perubahan identitas, pembetulan katakanlah seperti itu. Ada keterpaduan dari undang-undang pemerintah dengan undang-undang Dukcapil. Ini dikolaborasi. Yang tentunya ada dokumen pendukung yang benar ya, seperti ijazah atau dokumen yang lain. Saya rasa begitu. Prinsipnya kalau ada perubahan untuk satu huruf bisa kita lakukan dengan data dukung yang benar, tidak salah lagi nantinya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Monggo silakan. Yang lain. Ini pertanyaan dari Instagram @ahmad. Mau tanya, saya pengajuan akte kelahiran melalui Pak Dalman. Itu dapatnya cuma akte kelahiran aja atau bagaimana?
Ya, baik. Kalau penjenengan mengajukan akte, ya akte dapete. Masa saya kasih KIA atau kata KK, kan nanti kebablasan, kebanyakan nanti. Intinya adalah kalau penjenengan mengurus untuk paket, apa yang penjenengan harapkan, apa yang penjenengan butuhkan KK atau KTP atau perubahan apa namanya, KK ya, update data, itu bisa paket. Jadi tidak hanya satu data, bisa 3, katakanlah kalau itu merubah paket, ya misalnya KK, panjenengan punya anak baru, berarti KK itu berubah dari 2 orang menjadi 3 orang. Kemudian nanti panjenengan bisa minta mendapatkan KIA ya, bisa mendapatkan KIA secara otomatis kalau anak lahir, dan bisa mendapatkan akta kalau itu panjenengan mengurusnya paket. Jadi jangan terpisah-pisah. Kalau jenengan ngurusi pisah-pisah satu-satu dapatnya ya sesuai dengan permintaan. Jadi kami yang tahu sesuai dengan permohonan jenengan, dan lampiran persyaratannya ya hanya sesuai dengan yang jenengan butuhkan. Ada formulir permohonan yang sifatnya adalah paket atau tidak paket. Kalau paket A itu kelahiran, dapatnya KK, akte kelahiran, KIA. Kalau yang paket B itu masalah kematian. Ada perubahan KK, KTP, dan akte kematian, itu paket B. Kalau yang paket C, itu yang satu-satu pindah datang ya. Pindah datang itu ya perubahan alamat atau apalagi perubahan KK itu ya. Kalau ada perubahan update data atau perubahan KK, di sana ada paket A, B, dan C atau yang khusus untuk kebutuhan pribadi. Pribadi itu hanya mungkin kebutuhan panjenengan mengganti KTP yang rusak atau yang hilang. Seperti itu. Atau perubahan status, tadinya jenengan urung nikah menjadi nikah. Atau yang tadinya belum kerja menjadi pekerja, seperti itu. KTP perubahannya seperti itu. Dan itu harus dilalui perubahan KK lebih dahulu. Karena dasar pembuatan KTP adalah KK. Sehingga panjenengan bisa mengurus secara mudah di Capil. Kalau jenengan tinggal di wilayah atas ya di Mboja atau di Sukorejo. Semanten nggih, matur suwun. Ahmad, ayo. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ini dari WA pengaduan. Akte kelahiran saya hilang, fotokopi juga tidak ada. Sedangkan untuk mengurus akte kelahiran itu harus tahu nomor akte kelahirannya. Lah, mohon bantuannya. Ya, kalau panjenengan sudah pernah hilang, panjenengan datang saja mengajukan duplikat ya, pembuatan pencetak ulang. Yang panjenengan punya dokumen apa? KTP, KK, atau ijazah, bawa saja. Ini betul-betul nama panjenengan, nanti sesuai dengan akta yang akan dicetak. Sehingga hanya mencetak ulang apa yang sudah pernah panjenengan punya. Mengajukan permohonan, kalau itu hilang ya ada surat kepolisian, tadi seperti itu syaratnya nggih. Jadi ora dipikir angel, dipikir capil wae ngoten. Wes, yang penting dadi meneh aktene sing ilang muncul meneh gitu loh. Buat surat kehilangan kepolisian, bawa dokumen pendukung KK atau KTP jenengan atau ijazah. Nggih. Monggo silahkan hadir secara langsung. Kalau daftar Pak Damal kangelan sudah minta tolong ora iso, datang langsung ke kantor. Pun ngoten mawon. Monggo silahkan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan. Baik, untuk diskusi kali ini akan kami tutup. Baik Bapak Ibu partisipan dimanapun Bapak Ibu berada, telah kita ikuti bersama rangkaian acara Dukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kendal. Sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan maupun saran, bisa melalui media sosial Dukcapil Kendal, baik Facebook, Instagram, Twitter, YouTube maupun pesan WhatsApp melalui nomor 081 578 822 555.
Saya selaku moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi aktif dalam kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Kendal. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa pada kegiatan Dukcapil Menyapa Kabupaten Kendal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.